Adul Mashkuran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para peserta kajian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Mungkin ada yang belum bisa saya jawab karena bisa jadi karena faktanya itu mungkin belum jelas ya buat saya. Mungkin jelas untuk yang bertanya, tapi kalau buat saya ada yang belum jelas atau memang yang perlu kajian yang mendalam ya. Nah, jadi saya minta tolong untuk dibacakan. Nanti saya akan menyampaikan jawaban secara lisan dulu karena saya belum menuliskan jawaban secara teks ya. Baru saya baca, saya kaji, tapi belum sempat saya buat jawaban tertulis. Jadi minta tolong Priyo untuk membaca pertanyaannya. Nomor satu apa, nanti saya jawab ya. Mungkin lebih bagus ditampilkan di share screen ya. Baik ya, tunggu sebentar, saya share screen. Baik, sudah terlihat di layar ya? Ya. Baik, ini dari pertanyaan, list pertanyaan 21 sampai 52. Pertanyaan pertama dari Andi Naufal di Balikpapan. Assalamualaikum, Afwan Pak Yai, izin mengajukan pertanyaan yang kedua. Bagaimana status kepemilikan saham perusahaan dalam syariat? Mubah atau haram? Apakah ada akad syirkah yang bisa mengatur akad terkait saham? Mohon pencerahannya Pak Yai. Jazakumullahu khair. Monggo Yai. Iya, jadi saat ini kalau kita bicara saham itu pasti terkait dengan PT atau perseroan terbatas atau bahasa Arabnya itu syirkah musahamah. Jadi sampai saat ini belum ada saham yang memang betul-betul murni dari syirkah, ini belum ada ya. Itu pernyataan dari Syekh Yusuf As-Sabatin di dalam kitabnya Al-Buyu Al-Qadimah wal Mu'asirah. Jadi sekarang ini boleh dikatakan ya hukumnya masih haram ya, yang namanya saham dari sebuah perusahaan. Kenapa itu dikatakan haram saham itu? Karena saham itu adalah bagian dari perusahaan yang bentuknya itu PT atau perseroan terbatas yang ini tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan syariah. Jadi syirkah musahamah atau PT itu kan perusahaan yang modalnya itu terbagi-bagi menjadi saham-saham ya. Jadi saham itu bagian dari keseluruhan sebuah badan usaha yang namanya PT. Nah, persoalannya adalah PT itu bermasalah secara syariah. Ya. Apa yang menjadi masalah dalam PT itu? Itu ada dua ya. Dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam itu diterangkan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani, ada dua yang bermasalah di dalam PT. Yang pertama itu pembentukan PT ya. Itu tidak terjadi ijab dan qabul dari dua pihak. Pihak pertama itu para pemodal, pihak kedua itu yang mengelola modal. Ini kan harusnya bersirkah, berakad ya. Akad itu ada ijab, ada qabul. Ijab itu penawaran, qabul itu menerima pernyataan penawaran. Ini tidak terjadi karena dalam pembentukan PT itu cukup satu pihak saja. Jadi dari para pemodal itu sepakat mendirikan PT dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan legalitas. Jadilah PT yang semula PT tidak ada menjadi ada sebagai sebuah badan hukum. Ya. Jadi kalau PT itu berarti tidak ada ijab dari pemilik modal dengan qabul yang berasal dari
pengelola modal. Ya, contohnya gini, misalnya pemodal berkata berijab nih kepada para pengelola modal. Saya serahkan modal dari saya 1 miliar rupiah untuk digunakan bisnis properti. Nah, nanti pengelola modal mengatakan saya terima modalnya ini untuk kita kelola dalam kegiatan bisnis properti. Jadi ada ijab, ada qabul. Ini tidak ada, karena kalau PT itu bisa berdiri itu hanya oleh sepihak, para pemodal. Mereka mengumpulkan modal, lalu memenuhi syarat-syarat administrasi pendirian PT, lalu mendaftar ke pemerintah, berdiri. Jadi tidak ada ijab kepada pengelola modal itu. Nah, setelah PT berdiri, barulah kemudian para pendiri PT itu, yang itu mereka merupakan orang-orang yang punya modal itu, barulah setelah PT berdiri mereka membentuk organ-organ atau struktur PT yang lain. Ada yang namanya dewan direksi, ya, mungkin ada komisaris, ya, dan seterusnya. Yang ini mereka berfungsi atau berkedudukan sebagai pengelola modal. Harusnya pengelola modal itu diikut sertakan sejak awal. Ini tidak, ya. Jadi itu problem yang pertama dalam syirkah musahamah atau PT. Kemudian ada yang kedua, masalah yang kedua yang ada pada PT itu adalah bahwa tanggung jawab keuangan di dalam PT itu, kalau ada tagihan-tagihan atau kerugian itu hanya bisa ditagihkan tanggungan itu atau tanggung jawab itu pada aset PT, ya. Tidak bisa ditagihkan kepada aset-aset pribadi milik para pemodal atau pendiri PT. Nah, ini menjadi kelemahan yang mendasar pada PT. Yang ini akan berakibat nanti ketika ada tagihan-tagihan, misalnya PT itu kolaps, ya, misalnya dinyatakan pailit, lalu ada tagihan-tagihan dari berbagai pihak kepada PT. Itu hanya bisa tagihan itu hanya bisa dibayar dengan aset-aset milik PT gitu. Ya. Jadi tidak bisa ditagihkan kepada aset-aset pribadi milik pendiri-pendiri PT. Nah, di sini akan terjadi kezaliman karena tagihan-tagihan itu bisa jadi tidak akan terbayar. Ya, jadi di sini ada pemisahan aset, ada aset PT, kemudian aset pribadi milik pendiri-pendiri PT itu yang memang dipisah. Ya, ada tanggung jawab keuangan yang berbeda. Nah, ini menjadi kelemahan ketika ada tagihan-tagihan yang ini tidak akan bisa tertagih karena tagihan akan hanya dibayar dari aset-aset milik PT. Ya. Nah, ini dua kelemahan ini yang kemudian menjadi dasar Imam Taqiyuddin An-Nabhani untuk mengatakan bahwa yang namanya syirkah musahamah atau PT itu statusnya itu batil atau tidak sah di dalam Islam. Baik itu bidang usahanya halal atau bidang usahanya haram. Ya, jadi baik itu bidang usahanya halal seperti transportasi, ya, atau yang lainnya, maupun yang bidang usahanya haram, misalnya perbankan atau asuransi atau yang lainnya. Ya, itu bukan itu yang menjadi dasar keharaman atau kebatilan PT, tetapi karena akadnya itu yang bermasalah, tidak ada ijab dan qabul untuk pembentukan PT. Ini yang masalah yang sangat vital. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau kita bicara PT. Nah, PT itu kalau kita ingin mengoreksi, ya silahkan dirikan syirkah gitu. Syirkah dalam Islam itu silahkan dipilih untuk menjadi bentuk perusahaan atau badan usaha yang ingin kita dirikan, silahkan. Mau syirkah abdan bisa, mau syirkah mudhorobah bisa, syirkah inan bisa, syirkah wujuh bisa, syirkah mufawadoh bisa. Ada 5 alternatif. Ya, jadi syirkah itulah yang menjadi pengganti dari bentuk-bentuk syirkah kapitalis seperti PT atau koperasi yang itu statusnya itu tidak sah dalam pandangan Islam. Jadi menurut saya fokusnya jangan ke arah sahamnya.
Jadi saham itu hanya bagian sebenarnya, bagian dari perusahaan. Jadi kita harus mempunyai pandangan bahwa kalau kita mau berusaha dengan sebuah perusahaan, itu kalau kita berpikirnya ini mau PT atau CV atau apa ya, itu berarti pemikiran kita ini masih kapitalis ya, belum berpikir secara islami. Kalau yang namanya berpikir Islam itu ketika kita mau berbisnis, membentuk perusahaan, itu pemikiran kita itu pilihan-pilihan sirkah. Ini kita itu mau berusaha dengan sirkah apa ya? Apakah sirkah inan, sirkah abdan, atau sirkah mudorobah, atau sirkah wujuh, atau sirkah mufawadoh. Itu mestinya. Jadi bukan kita kayaknya perlu PT nih. Berarti kalau kita itu masih orientasinya itu menggunakan perusahaan-perusahaan kapitalis, itu berarti ada masih something wrong ya dalam cara berpikir kita atau dalam mindset kita ya. Jadi menurut saya fokusnya bukan ke sahamnya ya, bukan akad yang terkait saham, tapi perusahaannya itu dulu, itu yang kita fokuskan. Jadi kalau kita mau melakukan bisnis, itu bentuknya itu perusahaan itu bentuklah dalam bentuk syirkah, bukan PT. Itu yang paling utama. Oke, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, Masya Allah. Insya Allah terjawab ya. Namun kalau ada feedback, silahkan dari Bapak Andi Naufal sebagai pihak yang bertanya. Halo, Bapak Andi Naufal, bisa terhubung? Silakan open mic. Jika ada feedback dari Pak Andi Naufal, apakah hadir? Jika tidak hadir, barangkali dari satu dari peserta jamaah yang ingin memberikan feedback, silakan untuk pertanyaan 21 ini. Jika ada, silakan langsung open mic saja. Ada? Oke, baik. Jika tidak ada, langsung saja ke pertanyaan 22. Baik, pertanyaan 22 dari Febrian Eka Ramadan dari Yogyakarta. Pertanyaannya, saya punya komunitas menulis dan saya ingin kami semacam melakukan kompetisi untuk menerbitkan tulisan di media massa. Barang siapa yang tulisannya berhasil terbit, ia akan mendapat hadiah. Nah, masalahnya ada di situ, di hadiah tersebut. Saya tadinya berkeinginan hadiah itu didapat dari hasil iuran setiap anggota komunitas. Misalnya saja setiap anggota mengeluarkan uang 5.000. Jika ada 10 orang berarti terkumpul 50.000. Uang itulah yang akan jadi hadiah. Namun saya pernah mendengar cara seperti itu tidak diperbolehkan. Mungkin karena dianggap judi atau seperti apa yang saya kurang tahu. Oleh karena itu saya ingin memastikan Ustadz, bagaimana hukumnya melakukan perlombaan atau kompetisi dengan hadiah yang seperti saya ceritakan di atas. Jika memang betul itu tidak boleh, bagaimana jalan keluar atau solusinya agar kami tetap bisa berlomba dan memberi hadiah? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya masih mau menyambung jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama ini sebenarnya landasan konsepnya itu ada, yaitu yang namanya penjelasan tentang sirkah. Nah, itu sudah saya share kepada Ustadz Priyo Agung file tentang hukum sirkah. Nanti bisa di-share untuk teman-teman, itu Ustadz Priyo Agung sudah sampai di WA. Di WA sudah sampai. Dicoba dicek. Ya, itu, baik, nanti saya cek ya. Jadi kan tadi saya menyebutkan kalau mau melakukan bisnis, pilihlah bentuk perusahaan itu dari macam-macam sirkah yang ada dalam Islam kan. Ada sirkah abdan, sirkah inan, macam-macam. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini apa maksudnya ini Ustadz? Nah, itu sudah saya share ya, karena kalau dijelaskan semua tentu tidak cukup waktunya. Nah, nanti silakan dibaca sendiri. Ya, sudah sampai Ustadz? Sudah. Tapi kadang-kala penjelasan PowerPoint atau file PDF juga butuh penjelasan ya. Kayaknya ada di materi ini ada di kuliah silabus semester pertama ya? Iya, sebenarnya itu memang ada ya. Ya, cuma memang kalau diperlukan ya bisa di-share.